Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan yaitu penjelasan matan muqaddimah jazariyah. Penjelasan matan muqaddimah jazariyah. Sekarang kita sudah sampai ke bab tarqiq wa ahkamin mutafarriqah. Bab tarqiq wa ahkamin mutafarriqah. Mungkin langsung saja karena ingin bersingkat waktu biar tidak berlama-lama. Yang pertama, qala al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala, faraqqiqan mustafilan min ahrufi hadiran tafkhim lafzil alifi. Faraqqiqan mustafilan min ahrufihna. Raqiqlah ya, mustafilan. Ya, raqiqlah mustafilan maksudnya di sini min ahrufi ya huruf istifal gitu. Nah, Faraqiqan mustafilan min ahrufi, maka tarkikanlah huruf istifal dari ya huruf istifal. Jadi sebenarnya kalau kita mau teliti juga tidak semua huruf istifal itu tarkik gitu ya. Tidak semua huruf istifal. Misalnya contoh seperti lam itu huruf istifal, tetapi dia kadang dibaca tafkhim juga kalau dia lafzul jalalah sebelumnya dhammah atau fathah gitu ya. Abdullah, innallah gitu ya. Nah, maka di sini uh, tidak semua huruf istifal itu ditarkik raqiqan mustafilan min ahruf. Cuman ini ala sabili al-aghlab gitu ya. Karena kebanyakan kebanyakan huruf istifal itu dibacanya tarkik. Kebanyakan dibaca tarkik. Wa hadiran tafkhim lafzil alifi, ya, dan hati-hatilah jangan sampai mentafkhimkan lafzil alifi, lafaz alif. Ya. Karena alif itu dia tidak dihukumi tarkik atau tafkhim. Karena alif itu dia dihukumi tergantung huruf sebelum alif. Kalau huruf sebelum alif adalah huruf tarkik, maka alif juga harus tarkik. Contoh misalkan qala. Qala itu alifnya dia di sini sebelum alif tebal ya, qaf, huruf qaf, maka alifnya juga harus tebal. Qala. Mala, mala, alifnya di sebelum alif di sini adalah tarkik, maka alif juga harus tarkik. Jadi alif itu mengikuti huruf sebelumnya, ya, mengikuti huruf sebelumnya. Alif tatba' ma qablaha. Kemudian wa hamza alhamdu a'udzu ihdina, wa hamza. Nah, ini maktuf ya. Dia ada dua nuskah, ada ka hamzi, ada juga wa hamza. Ya, yang hafal itu wa hamza. Alhamdu a'udzu ihdina. Nah, maksudnya hati-hatilah mentafkhimkan lafaz alif dan jangan juga mentafkhimkan hamzah. Gitu. Hamzah apa aja nih? Alhamdu. Alhamdu, maka jangan dibaca alhamdu. Jangan sampai seperti itu. Hamzahnya dia harus dibaca dengan tarkik alhamdu. A'udzu. Nah, sama juga a'udzu, ya kan? Ihdina, ihdina nggak boleh. Ih, harus tebal gitu, boleh. Dia harus tipis ya, tarkik. Allahu. Nah, sama. Di sini jangan walakin Allah, Allah seperti itu ya. Jadi jangan sampai hamzah ditafkhimkan karena lafzul jalalahnya tafkhim. Gitu. Tsumma lama lillahi lana. Yaitu kemudian yang kedua lam. Ya. Lam pada kata lillah jangan sampai ditebalkan lillah, salah. Yang benar lillah, ya. Lana sama juga seperti itu. Wal yatalattaf. Di sini lam yang pertama wal. Kemudian lam yang kedua wal yatalattaf karena dia berdekatan dengan huruf tafkhim, maka jangan sampai lamnya di tafkhim juga. Wa 'ala Allah sama juga. Wa 'ala la. Nah, jangan Allah. Nah, 'ala Allah gitu ya. Walal. Nah, sama juga lamnya juga jangan di tafkhim, dia tetap tarkik. Wal mim min makhmasatin wa min marad, dan mim min makhmasah. Nah, dari makhmasah ya karena dia mujawarah ya kalau bahasa Arabnya itu lil mujawarah karena berdekatan huruf yang tarkik dengan yang tafkhim. Maka takutnya nanti terpengaruh yang tarkik ini dengan tafkhim.
Nah, maka hati-hati gitu. Makhmasah, makhmasah gitu ya. Wa mim marad, marad ya, maknya jangan sampai tebalkan. Kemudian berikutnya waba barqin. Ya huruf ba, sekarang huruf ba, barqin ya, baknya jangan sampai ditebalkan bor. Enggak, ba. Barqin, barqin gitu ya. Batilin, batilin ya. Bihim bizi, bihim bizi. Wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha. Maka perhatikanlah ya, syiddah dan jahar yang ada di dalamnya, fiha. Maksudnya di ba. Hmm. Ba itu ada syiddahnya, ada jaharnya. Maka itu harus dijelaskan. Syiddah tertahan suara ab, gitu kan. Jahar itu artinya adalah tidak mengalir ya, tidak mengalir udara, ya. Ab biasa gitu. Maka dijelaskan syiddah dan jaharnya. Wa fil jimi ka hubbis sabri, dan juga pada huruf jim seperti hubbis sabri ini contoh buat yang ba tadi. Hubbis sabri, rabwah itu contoh juga buat ba. Baru disebutkan di sini contoh buat jim. Ijtus sat, wujtus sat, wujtus sat. Hajjil fajri ya. Rabwat ini ijtus sat wa hajjil fajri. Jangan sampai hamas dibaca jimnya, jangan sampai dibaca ada hamas. Haji, salah. Dia syiddah kemudian jahar. Wahajji, ji, fajri, gitu kan. Ujtusat, jangan sampai uj, nah, itu salah. Oke, berikutnya dia bilang wabayyinan muqalqalan au muqalqilan ya, ada sebagian muqalqilan, ada yang muqalqal. Qalqilan insakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Jelaskanlah qalqala apabila dia sukun. Wa in yakun fil waqfi, apabila dia sukun tapi dia ketika waqaf kana abyana, maka dia lebih jelas. Jadi kita jelaskan maratib atau tingkatan qalqalah ya. Jadi dari bait ini kita bisa ambil kesimpulan kalau dia nggak waqaf berarti jelas qalqalahnya. Kalau dia waqaf lebih jelas lagi. Seperti itu. Nah, itu kunci dari bait ini. Kemudian berikutnya dia bilang waha ahas hasa ahatul haqqu ha. Ha jangan sampai ditebalkan ya, wahadhiran tafkhimah ha gitu ya. Wahaa has haso. Nah, jangan sampai hos. Nah, harus haknya itu tipis, soalnya tebal. Has haso ahad ahad tu ya, ahad tu. Nah, toknya harus ada sisa sifat bak. Jangan sampai ditebalkan ahol gitu. Nggak aha. Ahad tu ya. Al-haqqu sama juga. Wasina mustaqimi yasqu. Wasina mustaqim. Nah, jangan sampai mus jadi sod mus. Nah, jangan mus ya. Mustaqim yasqu ya. Semua itu ada contohnya di Al-Qur'an. Nah, jadi tujuan Imam Ghazali sini menyebutkan contoh-contoh ini adalah supaya kita berhati-hati ya. Kalau seandainya bertemu huruf yang terkik dengan tafkhim pada satu kata atau berdekatan, nah, maka jangan sampai tafkhim mempengaruhi tarkik atau tarkik mempengaruhi tafkhim. Ya, kita sekarang masuk berikutnya yaitu adalah definisi tafkhim dan tarkik. Tafkhim secara bahasa adalah tebal dan besar atau gemuk ya. Tafkhim secara istilah yaitu membesarnya huruf disebabkan terangkatnya lidah sehingga terjadi yang disebut dengan tafkhim. Ya. Nah, terjadi suara yang besar dan tebal. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan tafkhim. Ya. Seperti huruf itu seakan-akan membesar dan tebal dan besar gitu. Nah, caranya arahkan suara ke atas, ya. Arahkan suara kita ke atas, kemudian suara menyebar di mulut, seperti seorang yang teriak dalam goa sehingga muncul suara pantulan. Nah, itu perumpamaan saja. Ini seperti orang kalau dia di goa, dia teriak misalnya fulan, nah, ada pantulan suara, nah itulah mirip-mirip dengan tafkhim. Jadi suaranya itu sangat besar, kemudian berat, ya, kemudian tebal. Ya. Qala, khalaqo, ya kan? Khalaqo, so, ya, tebal dan besar. Jadi diarahkan suara kita ke atas ke langit-langit, ya, kemudian menyebar ke bawah di dalam mulut seperti itu. Qala.
so, to, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan tafkhim. Sekarang berikutnya tarkik. Nah, tarkik secara bahasa artinya tipis dan kecil atau kurus. Ya. Tarkik secara istilah mengecilnya huruf disebabkan ya tidak terangkatnya lidah sehingga terjadi suara yang kecil dan tipis. Ya. Jadi kalau tadi lidahnya keangkat, lidah belakang ini maksudnya. Ya. Kalau yang tarkik lidahnya tidak terangkat dan suaranya biasa, ma, ba, sa, ya. Nah, kemudian caranya tidak mengarahkan suara ke atas dan tidak menyebarkan dalam mulut. Itu caranya biasa aja. Ma, ba, ya kan? Ta, sa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, berikutnya pembagian huruf dari segi tafkhim dan tarkiknya. Nah, tafkhim dan tarkiknya. Pertama, yaitu tafkhim. Tafkhim. Jadi maksudnya di sini adalah tafkhim terus gitu. Jadi hurufnya ini dibaca tafkhim terus. Yaitu kapan? Apa saja hurufnya? Yaitu semua huruf isti'la, ya, semua huruf isti'la. Nah, itu dibaca tafkhim. Ya, semua huruf isti'la itu dibaca tafkhim. Huruf isti'la ada 7, yaitu khussa, dhaw, tinkil, ya. Bagaimanapun harakatnya, mau fathah, mau dhamma, mau kasrah, ya kan? Harakatnya bagaimanapun dia tetap ada tafkhim. Nah, jadi kesimpulannya setiap huruf isti'la tafkhim. Gitu. Setiap huruf isti'la pasti tafkhim. Dan tidak setiap huruf tafkhim isti'la. Contoh ra. Ra itu kan dibaca tafkhim. Ra. Kalau dia fathah. Tapi dia bukan huruf isti'la. Ya, itu. Jadi kesimpulannya setiap huruf isti'la mesti dia huruf tafkhim. Dan tidak setiap huruf tafkhim itu huruf isti'la. Kemudian berikutnya tarqiq. Semua huruf istifal. Nah, semua huruf istifal kecuali huruf lam, ya, alif dan ro. Nah, kecuali 3 huruf yaitu lam, alif dan ro. Nah, selain daripada itu semuanya istifal. Ma, mim istifal, ma, ba, ta, sa, ja, ha, ya. Zai, dal, dal, ya, fa. Nah, itu semuanya huruf istifal itu dibaca tarqiq kecuali 3 huruf. Kemudian berikutnya keduanya, ya, maksudnya bisa tarkik bisa tafkhim. Itu 3 huruf, kita ada lam, alif dan ro, ya, lam, alif dan ro. Lam itu tarkik, kebanyakan dia tarkik, makanya asli lam itu adalah tarkik karena kebanyakan lam tarkik, ya, mala, ja'alna, semua lam mau sukun mau berharakat itu semuanya tarkik, ya, semuanya tarkik kecuali lafzul jalalah. Nah, kecuali lafzul jalalah, lafaz jalalah, lafaz Allah Azza wa Jal. Nah, kalau sebelumnya dhammah atau fathah, maka dia tafkhim. Abdullah, misalkan. Innallah, wallah. Kemudian, yang kedua itu adalah alif. Ya, alif sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, alif mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tafkhim, maka alif juga tafkhim. Huruf sebelumnya tarkik, maka alif juga tarkik. Qala berarti tafkhim. Mala berarti tarkik. Seperti ini. Maka nggak boleh kita, karena ada juga sebagian yang mengajarkan bahwa alif itu sifatnya harus tarkik terus gitu. Makanya dia baca ketika baca qala, dia bacanya qala. Nah, itu salah. Salah, yang benar qala, bahwa alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Kemudian ra juga sama. Ra itu kadang tarkik, kadang tafkhim. Ra kadang tarkik. Kalau dia fathah, maka dia tafkhim. Oh, kalau dia dhamma juga tafkhim. Ru, ya, ru. Ya. Kalau dia kasrah baru dia tarkik. Jadi 3 huruf ini lam, alif, ra itu kadang tarkik, kadang berikutnya tingkatan tafkhim. Nah, apakah ada tingkatan tafkhim? Ada. Pertama, huruf isti'la fathah sebelum alif. Huruf isti'la fathah sebelum alif. Huruf isti'la fathah. Misalkan contoh qaf, di sini qaf, ya. Qa sebelum alif. Jadi huruf isti'la ini sebelum alif, terletak sebelum alif gitu. Nah, maka di sini
isti'lanya tingkatan yang paling tinggi. Jadi harus lebih jelas tafkhimnya. Qala, ya kan? Qala, sola misalkan. Tola. Ya di sini aneh contoh qaf saja. Jadi semua huruf isti'la itu bisa jadi contoh, ya kan? Nanti kalau ada isti'la, ya kan, fathah setelahnya alif. Nah, itu paling tinggi tingkatan tafkhimnya dan paling jelas. Tola, ya. Tola, nggak boleh. Kola, kola, ini kurang jelas gitu, kurang jelas. Nggak boleh. Yang kedua, huruf isti'la fathah. Sabara, ya, khalaqo, khalaqo, sabara. Nah, semua huruf isti'la dan termasuk di dalamnya huruf ro. Jadi ro ini walaupun dia bukan huruf isti'la, ya, tetapi dia masuk dalam bab ini juga. Ya, kalau kalau dia misalkan fathah berarti dia masuk yang tingkatan tafkhim yang kedua, gitu. Ya kan? Sabaro, so-nya juga masuk di sini. Jadi di mulhaq, ya, namanya mulhaq dengan huruf isti'la, diikutkan gitu. Berikutnya huruf isti'la dhammah, subha, subha. Kemudian yang berikutnya huruf isti'la sukun, makhtum, makhtum. Kemudian terakhir huruf isti'la kasrah. Nah, kasrah berarti itu dia lebih sedikit, ya, tafkhimnya. Qila, nggak boleh. Qila. Nah, itu terlalu berlebihan, itu tidak boleh. Dia tafkhimnya ada, tapi tafkhimnya tafkhim sedikit banget. Ya. Qila, qila, qila. Yang kha sama juga. Khilaf misalkan, khilafan katsira. Khilafa. Nggak boleh khilafa, terlalu berlebihan. Nggak boleh, biasa saja. Khilafa. Ya. Yang ghain sama juga, ghillin misalkan. Maka itu dibacanya biasa ghillin, nggak boleh ghillin. Nah, itu terlalu berlebihan karena kalau dia kasrah itu dia isti'la atau tafkhimnya lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Apabila apalagi kalau dia huruf qaf, ghain sama kha, ya. Termasuk huruf isti'la yang lain dia lebih sedikit. Cuman kalau dibandingkan dengan qaf dan kha dan ghain dia lebih banyak. Contoh seperti huruf itbaq yang 4, to, zo sama dot sama sad. Nah, itu dia kalau kasrah tetap ada isti'la dan tafkhim, ya kan? Cuman dia lebih banyak daripada yang tiga huruf tadi, yang lain, ya, sama qaf sama kha tadi. Karena dia bukan huruf itbaq. Sedangkan yang empat tadi huruf itbaq, maka dia lebih kuat dan lebih jelas tafkhimnya sedikit daripada yang tiga huruf sebelumnya. Seperti itu. Ti, ti, ya. Yastati', tastati', ya kan? Misalkan. Sirata, sirata alladhi, si, si. Nah, kemudian di, yudil, misalkan. Yudil, azim, za, azim. Nah, itu dia lebih jelas tafkhimnya sedikit daripada yang tiga huruf qaf, ghain sama kha tadi. Oke, itu yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan tafkhim. Berikutnya tingkatan qalqalah. Yang pertama kubra. Qalqalah kubra, apa itu qalqalah kubra? Apabila waqaf dan bertasydid. Contoh, al-haqq, ya, wa tabb, al-hajj, al-hajj, al-haqq. Nah, itu jadi dia ada nabar, ya. Kalau menurut Anda di sini, Allah alam, ada nabarnya, ada penekanan sedikit, ya. Jadi dia nggak langsung al-haqq, nah, tapi ada jeda dikit lah. Al-haqq. Jadi yang pertama al-haqq itu qaf yang pertama, kok. Nah, qalqalahnya itu baru qaf yang kedua, kayak gitu. Bil haqq, ya. Watab yang pertama, b, baru tuh ba yang kedua, gitu. Watab al-hajj. Nah, itu qalqalah kubra. Ya, jadi di sini beda pendapat ya ulama, ya. Tingkatan qalqalah itu ada yang bilang 4, ada yang bilang 3, bahkan ada yang bilang 2. Nah, kalau aneh ngambil pertengahan itu 3, ya. Nah, yang kedua itu wusta. Wusta itu apabila waqaf dan tidak bertasydid. Apabila waqaf dan tidak bertasydid. Yulad. Nah, al-buruj. Yalid. Ya, seperti itu. Kemudian yang surah itu adalah apabila, ya, apabila berada di pertengahan, ya, apabila berada di tengah. Yastabshirun. Yastab, yastab. Nah, di sini nggak boleh ada penekanan, nggak boleh ada beda gitu, ya. Kotak. Dia langsung yastabshirun. Jadi qalqalahnya sedikit dibandingkan dengan yang wusta dan kubra. Yastabshirun, yastabshirun, gitu, langsung.
Nah, ada yang bilang juga 4. Nah, ditambah lagi satu lagi, yaitu ketika dia berharakat. Nah, khalaqo, misalnya ko. Nah, ada nggak qalqalah? Maka bagi sebagian ulama mengatakan ada. Walaupun dia tidak terlalu kelihatan seperti sukun, maka dia bilang ada. Gitu. Bagi ulama lagi menganggapnya ya itu nggak ada. Karena qalqalah itu harus ada pantulannya. Sedangkan kalau dia fathah, tidak ada pantulan khalaqo. Kalau berharakat nggak ada pantulannya. Tapi kalau dia sukun ada pantulan. Makanya sebagian ulama bilang tidak ada di yang berharokat, adanya di yang sukun saja. Gitu. Sebagian lagi ada yang mengatakan pembagiannya dua malah, kubro sama surah saja. Yang yaitu yang bertasydid tadi dimasukkan ke yang wusta disamakan. Gitu. Ada sebagian seperti itu. Tapi Allah Taala alam kalau yang aneh ambil yaitu tiga ya, tiga kubro, wusta sama surah. Kubro, wusta sama. Dan sedangkan kalau ketika dia berharokat dia tidak ada, ya, tidak kedengaran ada pantulannya itu tidak ada, berarti dianggap tidak ada. Dia adanya cuman pada waktu sukun saja, ya pada waktu sukun saja. Walaupun kita akui ya bahwa terdapat perbedaan ulama, ya dan perbedaannya mu'tabar gitu. Ya. Dan qalqalah itu dia sebagian ada yang bilang condong ke huruf fathah, ya semuanya fathah semua gitu. Yalid berarti yalida, yalida gitu ya, yalida. Gitu. Jadi condong ke fathah. Ada yang bilang condong ke harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya kasrah, maka dia seperti kasrah, yalid, yalid. Berarti kayak kasrah gitu. Kalau fathah baru dia seperti fathah, yulada, yulada gitu. Nah, pendapat yang ketiga yaitu sifat mustaqillah, yaitu sifat yang berdiri sendiri dan tidak condong kepada harokat manapun. Jadi kalau yalid berarti dia bacanya yalid, yalid, ya, lebih dekat ke e ya, lebih dekat ke e seperti itu. Heeh. Ini karena nggak condong ke harokat manapun. Yalid, yalid, fad'ullah, fad'ullah, ya. Nah ini pendapat ini yang diambil yaitu tidak ikut ke harokat manapun, ya. Tidak ikut ke harokat manapun. Ya. Nah, ada yang bilang kubro itu akbar, itu bahasa aja sebenarnya. Kalian mau bahasanya, mau diganti akbar, mau diganti kubro. Kubro itu kan buat muannas. Muannas, qalqalah itu kan muannas. Ada tambah butannya, maka disebut qalqalah kubro, gitu. Qalqalah wusta, qalqalah sugro, ya. Kalau mau dijadiin muzakkar juga bisa juga. Akbar, gitu kan. Kemudian kabir, kemudian asgar, kemudian sagir misalkan. Ya bisa saja. Itu kan cuman bahasa aja sebenarnya, cuman bahasa saja. Nah, cuman yang ma'ruf, bahkan ada yang bilang qalqalah qasira, qalqalah tawila misalkan. Jadi sebenarnya itu cuman bahasa saja. Allah taala. Oke, lanjut. Berikutnya, nah kesalahan-kesalahan dalam tafkhim dan tarkik. Nah, biasanya apa aja kesalahan yang sering terjadi? Nah, ini berdasarkan yang kita ketemui di lapangan gitu ya. Membaca dengan tafkhim huruf tarkik. Ya, yang tafkhim dia malah baca tarkik gitu ya. Kemudian yang kedua membaca dengan tarkik huruf tafkhim. Nah, ini biasanya kalau dia berdampingan ya, satu huruf tarkik, satu huruf tebal. Maka dia kayak ditebalkan misalnya bil batil, batil, al batil. Banyak ikut tebal al batil. Nah, salah. Al batil gitu ya. Nah, berikutnya membaca alif dengan tebal. Nah, alif membaca tebal itu salah. Alif itu sifatnya dia seperti bagaimana kita jelaskan sebelumnya mengikuti huruf sebelumnya. Kalau dia huruf sebelum tafkhim maka alif tafkhim. Kalau tarkik maka alif juga tarkik. Membaca alif dengan tarkik di semua keadaan. Ah, ini juga salah sebagaimana nih barusan praktikin. Koala. Jadi koala itu ada yang mengajarkan seperti itu. Itu menurut Ana itu kesalahan ya, salah ya. Ya, misalnya walad dolin itu bacanya kayak gitu. Jadi walad ah, ketika dia pindah ke alif, karena kan dia berusaha untuk mentarkik alif. Padahal alif kan sebelumnya itu dot, dot itu tafkhim. Maka alif itu harus tafkhim juga. Walad dolin. Nah, gitu aja. Tidak ditarkikkan alif. Dan baca tarkik dengan tafkhim karena berdekatan. Nah, ini yang tadi misalnya yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang baru ya, bab baru yaitu bab ahkamir ro'at. Nah, di sini
Waraqiq ra'a idza ma kusira. Dan raqiqkanlah ra itu idza ma ini ma zaidah apabila dia berharakat kasrah. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitu juga setelah kasrah. Haitsu sakanat apabila ra-nya sukun. Ya, jadi yang pertama contohnya apa? Misalkan contoh yang pertama ini waraqiq ra idza ma kusira. Ya, tarkikan ra dia kalau kasrah. Contoh al-fajri, fajri, wal fajri walayan. Kalau diteruskan ya, wal fajri ri-nya itu maka dia harus tarkik. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakana. Ya ra-nya sukun, sebelumnya kasrah. Contoh Fir'aun misalkan. Ya kan? Contoh lain misalkan Firdaus, al-Firdaus, al-Jannatul Firdaus. Fi-nya ini maka jangan ditebalkan karena ra-nya sukun sebelumnya kasrah. Nah, dengan syarat ilam takun min qabli harfi si'ala, dengan syarat kalau tidak ra-nya itu terletak ya sebelum huruf si'ala. Ilam takun ra maksudnya itu bila ra-nya itu terletak sebelum huruf isti'alah. Jadi jangan sampai ra-nya terletak sebelum huruf isti'alah gitu ya. Maka kalau terletak ya setelah ra itu ada huruf isti'alah maka dia tebal. Ya, contoh misalkan kirtos, kirtos, ya. Kirtos itu kan sama kayak Fir'aun tadi ya, atau Firdaus tadi. Cuma bedanya kalau yang Fir'aun itu setelah ro-nya adalah huruf eh, istifal. Kalau yang kirtos tadi, kirtos itu setelahnya huruf isti'alah, fathah. Nah, maka di sini dibaca harus ro-nya tebal. Kirtos, ya. Labil mirsad. Kemudian juga firqah, firqah ya. Dengan syarat huruf isti'alanya itu berharakat fathah atau dhammah, tapi dhammah tidak ada contohnya, yang ada contoh di Al-Qur'an fathah. Kemudian yang kedua, kalau dia kasroh nanti beda lagi hukumnya. Dia harus fathah ya. Itu yang pertama. Kedua syaratnya adalah harus dalam satu kata. Kalau dalam dua kata maka dia nggak bisa nggak dibaca tebal. Contoh fasbir sabran. Fasbir. Nah, di sini fasbir ro-nya kasroh sebelum ro-nya sukun sebelumnya kasroh tapi setelahnya huruf isti'alah kan sabran. Tetapi di sini kita tidak baca tebal. Kenapa? Karena dia dalam dua kata. Fasbir sabran. Jadi syaratnya itu pertama harus huruf isti'alah fathah, dan kedua harus dalam satu kata. Kalau dalam dua kata tidak dibaca tebal. Au kanatil kasratu laysat asla. Jadi kasrahnya tidak asli. Atau kasrahnya tidak asli, maka tidak boleh dibaca tipis, harus dibaca tebal. Seperti contoh irji'i, irji'i. Nah, di sini kasrah sebelum ra ya yaitu yang di hamzah wasal itu adalah kasrah aridah, ya kasrah yang tiba-tiba datang, sebelumnya aslinya tidak ada kasrahnya. Yaitu karena kita mau mulai bacanya, makanya ada kasrahnya. Irji'i ila irji'i gitu ya. Kemudian contoh yang lain misalnya irka'u, irka'u ya. Pokoknya tandanya itu adalah roknya sukun sebelumnya hamzah wasal. Nah, rok sukun sebelumnya hamzah wasal. Maka di sini dibaca tebal. Ya. Wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu. Dan beda pendapat pada kata firkin. Ya, beda pendapat pada kata firkin. Kenapa beda pendapat? Di kasrin yujadu. Karena ada kasrah di qafnya. Nah, sebagaimana yang bilang barusan, kalau dia huruf setelah ro itu adalah huruf isti'la, dhammah atau fathah, maka dia harus tebal. Qirtas, ya kan? Firqah. Tapi kalau kasrah, ya huruf isti'lanya itu adalah kasrah, maka di sini boleh dua ketika wasl. Ya, boleh tarkik, boleh tafkhim. Ya, fakana kullu firqin fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim atau firqin kattawdil azim. Nah, itu boleh bal boleh tipis, tapi yang lebih mudah menurut ana wallah alam tipis ya. Lebih mudah karena dia pindah dari kasrah kemudian ke tipis ke kasrah lagi gitu kan. Fanfalaqa fakana kullu firqin, nah ya, firqin kattawdil. Tapi kalau tebal ke tipis ke kasrah itu sangat susah. Yur, kemudian qin. Nah, di sini paling mudah itu adalah kalau dia ditipiskan. Nah,
Sekarang pertanyaannya, itu kan ketika wasal. Ketika wakaf wajib tafkhim. Wajib tafkhim. Syurq. Karena yang menyebabkan tarkik sudah hilang. Ya, tadi yang menyebabkan tarkik itu kan qaf yang kasrah. Qafnya yang kasrah. Ketika wakaf, qafnya tidak kasrah lagi, dia sukun ya kan. Syurq. Maka di sini kembali ke tebal. Jadi dia jadi tebal kalau berhenti. Syurq. Ya, syurq. Ya, semua sepakat tebal. Nah, yang beda itu kalau dia kasrah. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dan sembunyikanlah sifat takrir. Disembunyikan di sini maksudnya jangan sembunyikan hilang sama sekali, enggak, maksudnya ada sedikit gitu ya. Idza tushaddadu, apabila bertasydid ya. Oke, kita masuk penjelasannya. Bab ahkam ra, hukum ra'at. Selalu tafkhim. Nah, ada 8 keadaan di mana ra dibaca selalu tafkhim. Yang kedua selalu tarkik, yaitu ada 4 keadaan di mana ra dibaca selalu tarkik. Yang kedua ada 2 keadaan, ini 2 atau 3 ya, nanti kayaknya 3 kalau nggak salah, nih tambahin lagi. Dan ada 2 atau 3 keadaan di mana ra boleh dibaca tafkhim maupun tarkik. Nah, yang pertama dulu yaitu 8 keadaan ra dibaca tafkhim. Nah, pertama ra fathah, ya, ra berharakat fathah, maka di sini jelas harus tafkhim. Ramadan, Ramadan, gitu ya. Kemudian ra sukun sebelumnya fathah. Maryam, Maryam, Maryam. Kemudian ra sukun sebelumnya sukun selain ya dan sebelumnya fathah. Nah, contohnya wal fajr. Nah, ini ra sukun sebelumnya fathah. Maka sini dibaca tebal wal fajr, ya, nggak boleh tipis. Di sini nggak kali berhenti ya. Kemudian berikutnya ra dhammah kafaru, ra sukun sebelumnya dhammah al-Qur'an. Nah, sebelumnya ra sukun sebelumnya dhammah. Di sini juga dibaca tebal al-kufr, al-kufr, ya, al-kufr ketika wakaf. Berikutnya ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Nah, sebelumnya hamzah wasal yarka'u amir tabu. Nah, di sini tebal juga yarka'u amir tabu karena kasrahnya tidak asli ya, karena bertemu di 2 sukun makanya di kasrah amir tabu. Nah, kemudian berikutnya sebelum ra sukun kasrah, setelahnya huruf isti'la bukan kasrah. Contoh firqah. Nah, dan dalam satu kata ya tambahin irsada, irtas ya. Kemudian berikutnya, nah itu yang selesai kita ya. Berarti kesimpulannya yang tafkhim ini kesimpulannya ingat harakah fathah, harakah dhamma. Kalau lihat harakah fathah dhamma, udah itu tafkhim jelas. Sebelum ra-nya dhamma ya kan. Sebelum ra-nya sukun sebelumnya dhamma. Pokoknya berkaitan dengan dhamma itu biasanya tafkhim atau fathah tafkhim. Makanya asli dari huruf ra itu adalah aslinya tafkhim karena kebanyakan ra dibaca tafkhim daripada yang tipis. Itu juga ketika dia kasrah saja ya, kasrah atau sebelumnya kasrah. Tebal itu ketika fathah dhamma 2. Nah, sekarang 4 keadaan ra dibaca tarkik. Pertama, karim, yaitu ketika dia kasrah karim, nggak boleh karim gitu tipis. Kemudian ra sukun sebelumnya kasrah asli, setelahnya bukan huruf isti'la, fir'aun, al-firdaus ya. Ra sukun sebelumnya sukun, bukan huruf isti'la ya, dan sebelumnya kasrah as-sihr. As-sihr. Nah, di sini tipis as-sihr. As-sihr. Ya, beda kalau dia tengahnya itu huruf shad, nanti bisa jadi dia bisa tebal, bisa tipis. Ya, ra sukun dan sebelumnya ya. Nah, ya sukun. Contoh khair. Nah, khair ini harus tebal, harus tipis ya, nggak boleh tebal. Kalau berhenti khair, ya nggak boleh khair. Nah, khair seperti itu. Nah, 3 keadaan ra boleh tafkhim dan tarkik. Nah, ini. Pertama, sebelum ra
sebelum ra sukun kasrah, maksudnya gitu. Sebelum ra sukun kasrah dan setelahnya huruf isti'la kasrah. Huruf isti'la kasrah. Firkin ya tadi kita jelasin, firkin boleh dua. Kemudian berikutnya sebelum ra sukun huruf isti'la sukun dan sebelumnya kasrah. Contoh misr ini boleh dua ya. Boleh tipis, boleh tebal. Ketika berhenti boleh misr tipis atau misr. Misr. Nah, tebal al-qit. Al-qit. Nah, tipis atau al-qit. Al-qit. Ya, itu tergantung mana yang lebih mudah buat kalian, buat kita itu boleh pilih ya, mana yang mudah. Jadi tajwid itu kalau aneh ya, kalau aneh ada perbedaan pendapat, itu selalu pasti aneh milih yang mudah ya. Karena tujuan untuk tajwid itu biar lebih mudah gitu. Misr, Misr, Misr. Nah, al-qitr, al-qitr. Nah, al-qitr itu lebih mudah tebal, Misr, Misr lebih mudah tipis atau tebal. Nah, tergantung orangnya masing-masing. Berikut, pada kata yasri sama nuzur. Nah, ini yasri boleh kita baca tebal, yas atau tipis, yas. Nuzur juga sama, nuzur atau nuzur. Ya, karena aslinya itu di ujung ada ya, yasri itu aslinya. Nuzuri. Nah, itu kan kalau lihat aslinya itu pasti tetap tipis kan? Ya, karena ada ya-nya. Yasri, kalau berhenti tipis, yasri, nuzuri, ya. Karena di sini makanya orang yang baca tipis itu karena melihat aslinya. Yang baca tebal karena melihat rosem. Ya, rosemnya di sini kan ro sukun sebelumnya sukun sebelumnya fathah, maka tebal yas. Nah, kayak tadi al-fajr. Dan nuzur juga sama. Ya, ro sukun sebelumnya dhammah. Nah, maka tebal nuzur. Ya, jadi melihat rosem. Kalau yang baca tipis itu melihat asli hurufnya atau asli katanya. Nah, itu berkaitan dengan ahkam ro'at. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Kita akan pindah ke uh, ya, fasri ya, masuknya di dalamnya juga kata fasri. Fasri bi ahlika bi qit'in. Itu aslinya fasri ya ada ayatnya. Maka di situ boleh tebal boleh tipis fas atau fas atau fas. Nah, fasri, fa asri ya. Fa asri ya, fa asri ya. Di riwayat lain itu fasri. Kalau di hafaz kita fa asri bi biqit'in min al-laili wa la yastafid minkum ahadun illam wa kisahnya Nabi Lut ya. Nah, sekarang babu tafkhim wa ahkamin mutafarriqah. Tadi kita udah jelaskan tarkik, sekarang yang tafkhimnya dan hukum-hukum yang berkaitan hukum lain ya, hukum lain. Nah, ini dijelaskan di sini wa fakhimil lam min ismillahi. Tafkhimkanlah lam dari lafzul jalalah, dari nama Allah an fathin dhammin ka Abdullah. Itu ba'da fathin. An itu maksudnya ba'da fathin. Setelah fathah atau setelah dhammah. Contoh Abdullah. Maka Abdullah di sini tebal. Abdullah. Karena lafzul jalalah sebelumnya dhammah. Ya, karena an di sini ba'da ya, ba'da fathin atau dhammin. Fakhimil lam min ismillahi. Tebalkanlah lam bila di lafzul jalalah ba'da fathin setelah dhammah ya atau setelah fathah ke Abdullah innallah. Nah, Imam Ibnu Jazari cuma nulis contoh yang dhammah saja. Yang fathah kita datangkan contoh sendiri innallah wallah seperti itu. Wa harfa isti'la'i fakhim dan huruf isti'la fakhim. Nah, maka di sini kita ambil kaidah setiap huruf isti'la pasti tafkhim gitu. Wa khususa litbaq aqwanahu qala wal 'asa. Dan khususkanlah itbaq aqwa, dia lebih kuat. Jadi sifat itbaq itu membuat tafkhimnya itu lebih kuat gitu. Nahwu qala wal 'asa. Qala itu contoh buat yang isti'la. Oke. Okay? Asa itu contoh buat yang itbaq. Nah, jadi jangan balik nanti ya. Ini qala ini contoh yang harfa isti'la fakhim. Nah, ini contohnya ini. Wa khususa itbaq contohnya al-'asa. Seperti itu. Maka so di sini lebih jelas ketebalannya daripada qala. Ya, karena dia ada itbaq. Wa bayyin al-itbaq min ahadtuma, jelaskanlah itbaq dari kata ahadtu. Ya, jangan sampai langsung kata ahadtu. Harus ada sifat itbaq di ta. Ahadtu.
basadta gitu ya. Wal khulfu wal khulfu binakhlukum waqaf. Dan terjadi perbedaan binakhlukum. Ya, di sini boleh idgham kamil, boleh idgham naqis. Ya. Nakhlukum itu langsung ke kaf kamil. Nakhlukum boleh juga ada sisa sifat di qafnya yaitu sifat isti'la. Nakhlukum gitu ya. Nakhlukum. Nah, gitu. Nakhlukum tapi dia nggak ada jeda ya langsung. Nakhlukum. Nah, jadi boleh idgham kamil, boleh naqis. Kemudian wahris 'ala sukuni, ya jagalah ya sukun, harus diperhatikan. Ja'alna dari kata ja'alna. Yang sampai ja'alna. Nah, diidghamkan ke nun karena dia berdekatan makhrajnya. An'amta sama juga. Wal maghdubi ma'dhalalna. Maghdu dhalalna. Nah, itu dijaga sukunnya. Baca dengan benar. Wa khalisin fitaha mahzuran asa. Hati-hati juga harus diperhatikan juga infitah. Ya, sifat infitah di kata mahzuran asa. Dari kata mahzuran asa. Dzal sama sin. Nah, itu harus ada infitahnya. Au fashtibahihi bi mahzuran asa. Karena takut ya, karena kemiripannya. Takut nanti dia menjadi dha ya, karena dia mirip ya, mirip dengan mahzuran asa. Jadi makhrajnya sama kan? Dha dengan dal makhraj sama, sad dengan sin makhraj sama. Nah, maka yang beda ini sifatnya. Yang satu infitah, yang satu idbaq. Nah, maka yang sampai kita baca mahzuran dengan dal dibaca mahzuran dengan dha seperti itu. Salah. Nah, khaufa ishtibahihi karena takut nanti membacanya itu bimahzuran asa ya kan, dengan dha ya gitu. Kemudian dia bilang wara'i syiddatan bikafin wa bita. Wara'i maksudnya di sini adalah perhatikanlah ya syiddah ya sifat syiddah bikafin wa bita pada huruf kaf dan ta. Seperti kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Kasyirkikum, maka di sini hati-hati harus ada sifat syiddahnya. Maka banyak kan kesalahan terjadi itu adalah dia terlalu banyak hamas. Kasyirkikum kikum gitu, terlalu banyak hamas. Ya, yang terlalu banyak hamas itu salah juga. Tatawaffa, enggak. Dia ketika berharokat, kaf dan ta itu ketika berharokat, maka yang paling menang sifatnya itulah syiddah. Ketika dia sukun baru hamas lebih menang. Gitu. Tapi dua-duanya harus ada tetap. Tapi yang lebih jelas kelihatan itu kalau dia berharokat adalah syiddah. Kasyir kikum. Ya, bukan kikum gitu. Kasyir kikum. Tatawaffa bukan cacawaf. Nah, salah. Tatawaffa. Jadi dia syiddahnya lebih jelas ketika berharokat. Kalau dia sukun fitnata baru kelihatan hamasnya lebih jelas daripada syiddah. Ya, walaupun sebenarnya syiddah lebih kuat daripada hamas. Biasanya yang kuat mengalahkan yang lemah. Seperti itu kan. Fitnata. Ya. Wa awwala mithlin wa jinsi insakan. Dan setiap awal dari mislin, ya huruf awal dari mislin wa jinsin insakan apabila dia sukun ada ghim, maka idghamkanlah. Ya, setiap huruf awal dari mutamasilain, mutajanisain itu maksudnya, dan dia huruf awalnya sukun ada ghim, maka idghamkanlah. Contoh qur rabbi. Nah, qur rabbi di sini Imam Jazari sesuai dengan pendapat ulama sebagian bahwa lam dan ra itu mutajanisain, satu makhraj ya. Jadi Imam Jazari di sini kenapa dia sebenarnya pendapat beliau kan Qurrabi itu adalah mutaqaribain, berdekatan makhrajnya, tidak satu makhraj. Nah, cuman untuk menghargai pendapat lain maka ditulislah di sini Qurrabi itu mutajanisain, contoh buat mutajanisain. Balla itu contoh mutamasilain. Ya. Qurrabi wa balla wa abin jelaskanlah. Ya, baca dengan izhar fi yaum. Ya, fi sama yaum. Ya, di sini nggak boleh didobkan fi yaum. Kenapa? Karena ada huruf mat. Ya, yang pertama itu adalah ya mat. Maka di sini supaya matnya nggak hilang, tidak boleh idgham. Fi yaum harus izhar. Qalu wahum sama juga qalu wahum. Ya, karena ada huruf mat nggak boleh idgham. Wa qul na'am, lam sama nun, sabbihhu ha sama ha, la tuzigh qulub. Ghain sama qaf, ya faltaqam lam sama ta. Nah, itu
sebabnya hati-hati karena dia berdekatan makhrajnya. Nah, sekarang pembagiannya keadaan tafkhim lam, yaitu apabila ada lafzul jalalah sebelumnya dhammah. Nah, yaitu Abdullah contohnya tadi Abdullah. Yang kedua, apabila ada lafzul jalalah sebelumnya fathah. Innallah. Berarti kalau yang kasrah tipis ya, lillah. Nah, pembagian idgham dari segi sifat huruf. Pertama, idgham kamil. Apa itu idgham kamil? Apabila satu huruf diidghamkan pada huruf lain dari segi huruf ya zatnya dan sifatnya secara sempurna. Jadi idgham secara sempurna. Jadi tidak ada sisa sifat di huruf pertama. Contoh, mir rabbihim itu langsung ke ra, mir rabbihim. Nun sifat nun tidak ada sama sekali. Abadtum langsung ke ta sama juga. Dal tidak ada qalqalah, ya langsung abadtum ke ta. Ar-Rahman alif lam syamsiyah, syamsiyah itu sama juga Ar-Rahman. Nakhluqkum, nah, nakhluqkum ke kaf langsung juga boleh ya. Kemudian itu disebut dengan idgham kamil. Kedua, idgham naqis yang kurang yaitu adalah apabila satu huruf diidghamkan pada huruf lain dari segi huruf ya zatnya dan tidak sifatnya secara tidak sempurna. Jadi masih ada sisa sifat di huruf pertama. Contoh, may ya'mal berarti sisa sifatnya adalah gunnah. Gunnah nun masih ada. Basalta. Nah, sisa sifatnya adalah itbaq di ta masih ada. Ahad tu sama juga masih ada. Farwad tu yaitu sifat itbaq ya. Nakhluqum. Nah, nakhluqum itu sisa sifatnya adalah qaf. Afwan, isti'la maksudnya ya, isti'la nakhluqum ya. Bukan qalqalah ya. Jadi sisa sifat itu ada tiga. Pertama gunna, kedua itu itbaq, kemudian yang ketiga adalah isti'la. Sisa sifat yang lain hama sudah itu tidak ada. Yang ada cuma tiga ini. Oke. Oke, lanjut berikutnya sifat yang tetap ada. Itu pertama ini jelasin gunna, miwal ya, kemudian itbaq, ya, kemudian yang ketiga isti'la, itu sisanya sih yang ada di huruf pertama, sisanya. Kemudian sisa sifat. Kemudian pembagian idgham dari segi makhraj dan sifat huruf. Pertama, idgham mislain. Ya, apa itu idgham mislain? Dua huruf sama makhraj dan sifatnya. Wal yaktub baina. Wal yaktub baina. Kemudian yang berikutnya mutaqaribain. Contohnya dua huruf berdekatan makhraj dan beda sifat. Jadi makhraj berdekatan tapi sifatnya beda. Contoh, qur rabbi lam dengan ra. Mohon tidak mengganggu ya. Ini coret ini siapa ini? Kemudian yang berikutnya mutajanisain. Ya, mutajanisain dua huruf ya. Dua huruf sama makhrajnya dan berbeda sifatnya. Makhrajnya sama tapi beda sifat. Qad tabayyana. Jadi ada 5 ya. Nah, sepakat ulama. Dal sama ta, qad tabayyana, ta sama dal, asqalat da'wa ya. Kemudian ta sama ta, qalat ta'ifah. Kemudian ta sama ta, contohnya apa? Basalta yang tadi, basalta. Kemudian zal sama dha, izzalamu. Nah, 5 ini sepakat semuanya idgham. Ada 2 lagi yalhazzalika sama yarkam ma'ana. Itu hafaz dia baca idgham. Nah, riwayat lain itu dia baca, sebagian riwayat lain itu dibacanya dengan izhar. Yalhazzalik. Ya, yarkab ma'ana. Ada qalqalahnya kalau izhar. Ya itu ya. Kemudian berikutnya pembagian idgham dari segi sukun tidaknya huruf pertama. Pertama idgham kabir. Apa itu idgham kabir? Yaitu idgham apabila huruf pertama dan kedua berharokat. Ya, huruf pertama keduanya berharokat. Contoh di hafaz kita sangat susah mencari contohnya. Dan kalau dicari-cari ada ya beberapa kata yaitu seperti makan nih. Makan ini aslinya makanani ya. Makanani. Nah, maka huruf nun yang pertama didomkan dengan huruf nun yang kedua sama-sama berharokat. Nah, kalau sama-sama berharokat berarti idgham kabir. Makani gitu ya. La ta'manna juga sama. La ta'manna ya. Itu aslinya la ta'manuna. Nuna. Nah, berharokat sama berharokat. Didomkan maka idgham kabir. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin itu di riwayat lain Susi ya.
Kemudian khalaqakum juga di riwayat lain, khalaqkum langsung yaitu kaf. Ya, itu disebut dengan idgham kabir. Intinya idgham kabir itu adalah kalau huruf pertama harokat, kedua berharokat. Yang kedua idgham shaghir, yaitu idgham yang apabila huruf pertamanya sukun dan huruf kedua berharokat. May ya'mal. Nah, ini may ya'mal idgham shaghir. Kenapa shaghir? Nunnya sukun, ya berharokat. Nakhluqukum shaghir. Kenapa? Qaf sukun, kaf berharokat. Basatta juga sama, lakum ma juga sama. Nah, syarat-syarat idgham ya. Syarat-syarat idgham. Apa syarat yang pertama? Idgham harus dalam dua kata. Nah, idgham itu harus dua kata. May ya'mal. Ya. Sedangkan basalta tadi seperti satu kata, tapi sebenarnya itu kan katanya basalto sama tak domir. Basalta. Jadi seakan-akan dua juga sebenarnya ya. Jadi idgham itu ya kaidah intinya adalah harus dalam dua kata. Adapun nanti ada pengecualian dan sebagainya itu bisa dibicarakan lagi. Yang penting ini kaidah intinya seperti ini. Kemudian berikutnya huruf pertama harus sukun. Huruf pertama itu harus sukun. Jadi kalau ada idgham berharakat dengan berharakat, maka huruf pertama itu harus disukunkan dulu. Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Kemudian huruf kuat tidak diidghamkan pada huruf lemah. Seperti basal tadi, to itu sama ta seharusnya tidak diidghamkan. Nah, maka di sini diidghamkan, makanya harus ada sisa sifat di to karena to lebih kuat daripada ta. Maka kaidahnya itu ada huruf yang kuat itu tidak bisa diidghamkan ke yang lemah. Seperti itu. Berikutnya huruf pertama bukan huruf mad. Nah, seperti tadi fi yaum itu kan huruf pertamanya mad. Nah, tapi kalau dia bukan mad bisa. Kemudian tidak ada pemisah fasil antara huruf pertama dan kedua. Contoh fasil alif. Jadi tidak ada pemisah antara huruf pertama iya ya misalkan. Nah, maka di sini ada pemisah antara ya pertama ya kedua. Maka tidak bisa idgham. Ya. Nah, dia tidak boleh harus ada tidak ada pemisah itu langsung bertemu. Ya, huruf pertama keduanya langsung bertemu. Itu yang berkaitan dengan bab ini. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Nah, di sini bab ini ya Imam Al-Jazari cuman menjelaskan tentang huruf dha yang ada di Al-Qur'an. Pertama nih, dia bilang wadda bi istitalatin wa makhraji mayyiz min adh. Maksudnya bedakan antara dha dan dhad itu dengan dua. Pertama dengan istitalah ya. Jadi sifat huruf dha itu dengan dha itu semuanya sama. Isti'alah dia ada, itbaq ada ya kan. Jahar ada, kemudian rakhawah juga ada. Jadi semua sifat itu sama dha dan dha kecuali istitalah. Nah, dha nggak ada istitalah yang ada di dha. Dan perbedaannya juga terletak pada makhraj. Jadi dua itu. Makanya karena banyak sifat yang sama, makanya Imam Al-Jazari menulis bab ini supaya jangan salah orang membaca dha dengan dha atau dha dengan dha gitu. Mungkin pada zaman beliau itu banyak terjadi kesalahan di dha dan dha ini. Makanya dia buat khusus bab dha dan dha. Jadi kalau zaman sekarang kalau ada yang nulis tajwid ya, melihat keadaan kesalahan ya masyarakat bisa jadi ada huruf lain bukan hanya dha dan dha ya kan. Bisa ada yang baca sod, sodnya sin ya kan atau lain sebagainya. Jadi bisa juga ditulis bab sod dan misalkan sod dan sin misalkan. Bisa juga. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ulama itu kalau menulis buku itu biasanya tergantung permasalahan yang terjadi di zaman dia gitu kan untuk memperbaikinya gitu kan. Makanya Imam Jazari di sini dia nulis bab ini gitu. Wa kulluha taji dan semuanya datang di Al-Qur'an. Maka baru dia sebutin ya semuanya ini yang ada di Al-Qur'an. Ya. Nah, contoh yang pertama fil nih. Ya, di sini yang disebutkan huruf dha, tidak dot. Jadi sisanya itu yang nggak disebutkan di sini berarti dot gitu. Nah, Imam Al-Jazari menyebutkan yang sedikit. Ya, sedikit di Al-Qur'an dha daripada dot. Dot lebih banyak. Nah, maka di sini disebutkan fil nih. Fil nih itu kata-kata dha'an ada di surat An-Nahl ya tastakhifunaha yawma dha'nikum. Nah, maksudnya di sini jangan sampai kita baca dha'nikum itu dengan dot. Dha'nikum gitu. Karena pada zaman dahulu mushaf itu kan penulisnya sama.
Dha dengan dot itu tulisannya sama kayak gini dua-duanya. Jadi nggak ada titik, nggak ada harokat. Ya. Awalnya itu sama tulisannya. Makanya Imam Al-Jazari dia istilahnya hati-hati nih karena tulisannya kan sama nih, takutnya nanti kalian salah baca gitu kan. Nah, maka Imam Ibnu Jazari nyebutin semua yang dha yang tulis dengan dha di Al-Qur'an. Biar kita hati-hati, oh ini dha loh tulisannya. Kalau sekarang kan mushafnya ada istilahnya udah beda ya tulisannya. Kalau dot itu kan bawah ya. Nah, kalau dha itu kan ke atas sekarang. Jadi kita bisa bedain. Makanya di sini bab ini sebenarnya bagi orang-orang yang sering salah dot dan dha. Kalau dia nggak punya kesalahan di dot dan dha itu ya bisa nggak menghafal bab ini gitu. Sebenarnya kalau guru-guru tajwid ya, guru-guru tajwid itu kalau seandainya dia susah menghafal Jazariyah dari awal sampai akhir, nah bab ini boleh ditinggalkan gitu, untuk mengajarkan azan, kan untuk mengambil sanad. Ya istilahnya dia ngajarin, maka yang bab dihafal itu makhrajul huruf, sifat huruf, ya, ro, ya kan, yang penting-penting itu. Nah, buat dia ngajar. Bab ini ditinggal boleh, ya, untuk buat mengajar saja istifadah kita. Kemudian zil itu ada wadzallalna alaikumul ghamam. Az-zuhur, az-zuhur itu di surat An-Nur, ya. Thiyabakum minaz zahira. Uzum, uzum itu dari kata azim. Walahum adzabun azim ya di surat Al-Baqarah. Al-Hifz di surah Al-Baqarah juga hafizu 'ala salawat. Kemudian aikiz itu wa tahsabuhum aiqadha. Cuma satu di Al-Qur'an. Aiqadha. Wanzur, nah, wanzur itu walahum yunzarun. Azm, azm itu tulang, azm. Wanzur ilal izam. Ya, bedakan dengan azm dengan uzm. Uzm tadi azim, ya, besar. Kalau ini azm, tulang. Zahar, kalau tadi zuhur, sekarang zahar. Zahar punggung. Ya, firman Allah, kat kitab Allahi wara'a zuhurihim. Ya, al-lafz, lafaz yaitu ma yalfizu min qawlin, ma yalfizu min qawl di surat Qaf gitu ya. Nah, kemudian berikutnya zahir, ya. Zahir itu di firman Allah wadharu zahiral ism. La za innaha la za. Nah, di surat Al-Ma'arij ya. Kemudian syuwal itu katanya alaikuma syuwadum min nar. Syuwal di surah Ar-Rahman. Kazmin wal kazimin al-ghaid di surah Alif Lam. Alif Lam Alif Alif di surah Ali Imran apa? Di surah Ali Imran wal kazimin ya. Kemudian zalam banyak dia minaz zalimin, ughluz. Ya, ughluz itu di firman Allah walau kunta fazzan ghalidhal qalb. Kemudian zalam. Nah, zalam itu di firman Allah wa tarakahum fi zulumat. Ya, di sini ada beberapa tempat ya. Ini menyebutkan cuma sebagai contoh satu saja gitu ya. Kemudian zufr itu di firman Allah kulladzi zufr. Ya, kulladzi zufr. Kalau ini emang satu doang di Al-Quran. Kulladzi zufr. Ya. Kemudian intazir yaitu kul intaziru inna muntazirun. Ya, zama ya, la yusibuhum zama yaitu surah Taubah. Kemudian azfara yaitu firman Allah min ba'di an azfarakum alaihim. Zannan kaifa jaa. Zannan itu bagaimanapun keadaannya, mau jadi ya zunnun, tazunnun, ya kan? Zanna, ya wa zanantum zanna saw fil madhi, fil mudhari, fil amr, ya semuanya. Bagaimanapun keadaannya gitu. Wa'iz siwa. Wa'iz itu dari kata mau'izah, firman Allah Al-Baqarah wa mau'izatan lil muttaqin. Siwa illa, siwa artinya illa kecuali. Aidin, ya bukan aidin. Tapi pakai dot di sini, idhin. Ya, idhin ini di surat Al-Hijr, alladzina ja'alul Qur'ana idhin. Ya, maka jangan dibaca dha, idhin. Dhalla an-nahli, dhal yaitu di surat An-Nahl, yaitu dhalla wajhuhu zukhrufin sawa. Ya, surat zukhruf sawa, sama. Jadi ada kata dhalla juga. Ya, dhalla di Nahl, dhalla di zukhruf. Ya, dhalla wajhuhu muswadda ya itu. Kemudian wa zalta zaltum. Nah, zalta itu pada firman Allah
Alladzi zalta alaihi akifa. Zalta alaihi akifa. Zaltum. Firman Allah, fazaltum tafakkahun. Ya. Fazaltum tafakkahun surat Al-Waqi'ah. Wa biru min zallu. Di surat Rum zallu. Ya. Yaitu firman Allah, la zallu min ba'dihi yakfurun. La zallu min ba'dihi yakfurun. Kemudian dia bilang kal hijri. Nah, di Hijr, surat Hijr juga sama, ada zallu juga. Contohnya yaitu di surat fazallu fihi arjun. Hijr. Zalla syu'ara nazallu. Jadi syu'ara ada zallat, ya. Yaitu firman Allah, fazallat a'naquhum. Ya. Nazallu. Di syu'ara juga ada nazallu. Ya, fa nazallu laha. Kemudian yazlalna itu ada di Asy-Syura, ya, fa yazlalna rawakida. Mahzuran di surah Al-Isra, mahzur wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Muhtaziri, nah itu juga di surah Al-Qamar, ka Hashimil muhtazir. Wa kunta fazzan, surah Al-Imran, walau kunta fazzan ghalidha. Wa jami'an nazari maksudnya semua kata-kata nazar, ya. Nah, illa, kecuali, ini ada pengecualiannya. Illa biwailun hal wa ula nadir. Kecuali biwail, yaitu pada surat yang ada kata wailnya, yaitu surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, yaitu pada firman Allah, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Nah, di sini nadrah pakai dhat, tidak pakai dha. Nazrah, ya, tapi pakai dha. Nadrah. Hal, yang ada kata halnya, yaitu surat Al-Insan, ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an. Di situ ada firman Allah, walaqahum nadratan wa surura. Nadrah. Nah, pakai dhat, tidak pakai dha. Nazrah. Gitu. Kemudian dia bilang wa ula nadirah. Dan tempat yang pertama di surat Al-Qiyamah nadirah. Yaitu pada firman Allah, wujuhu yawma idzin nadirah. Adapun yang kedua, ila rabbiha nazirah, dengan ghaid, dengan dha. Nah, jadi di sini yang dilihat itu tempat pertama, yaitu wujuh yauma idzin nazirah. Wal ghaizu la ra'du. Ghaiz, ya, ada kata ghaiznya, tetapi la ra'du bukan yang di surat Ar-Ra'd, gitu. Wal ghaizu contohnya apa? Misalkan addu alaikumul anamila minal ghaiz di surah Al-Imran. Lar-ra'du bukan yang di surat Ar-Ra'd. Apa di surat Ar-Ra'd? Yaitu firman Allah, wa ma taghidul arham. Taghid itu dari kata ghaid aidan. Gitu. Maka hati-hati di sini pakai dhat bukan pakai dha, gitu, ya. Wa ma taghidul arham. Ya, kemudian wahudun qasirah. Yaitu di surat Hud itu juga pakai dhat, qasirah. Ya, kenapa dia qasirah? Karena dia kan nggak tawilah, nggak ke atas. Jadi nggak ditulis dha ke atas, tapi tulis dhat ke bawah, dhat. Maka disebut qasirah. Ya, maksudnya nggak panjang ke atas. Yaitu pada firman Allah, wa ghidhal ma, pakai dhat, ya, wa ghidhal ma. Kemudian dia bilang wal hazzu lal haddu ala ta'am. Wal hazzu, ya, kata-kata hazz lal haddu, bukan haddu. Karena haddu pakai dhat, sedangkan hazzu pakai dha. Ya, hazzu itu firman Allah, hazzan fil akhirah, ya, hazzan fil surah Al-Imran. Kemudian lal haddu ala ta'ami, sedangkan haddu ala ta'am pakai dhat, yaitu ada beberapa tempat, ya, haqqah yang di surah Al-Haqqah, wala yahuddu ala ta'amil miskin fi fajr wala tahaddun ala ta'amil miskin. Kemudian fi Al-Ma'un wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Kemudian dia bilang wa fi dhaninil khilafu sami, dan kata dhanin ada khilaf, berbeda pendapat, sami. Jadi perbedaan pendapat ini sudah masyhur, terkenal, ya, bainal qurra, yaitu firman Allah, wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin. Hafaz, ya, kita hafaz itu bacanya dengan dhat, bi dhanin. Termasuk dalamnya Ibnu Amir, Nafi, dan Hamzah itu baca dengan dhat, bi dhanin. Sedangkan Kisai, Abu Amr, dan Ibnu Katsir itu pakai dha. Wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin. Ya, hafaz bi dhanin dengan dhat, ya. Itu perbedaan qiraat, ya, perbedaan qiraat itu
mu'tabar dan ya makanya di sini Imam Al-Jazari ngasih tahu ya di sini ada yang baca yang lain dengan dha gitu. Nah, berikutnya dia bilang wa in talaqayal bayan mulazim. Apabila dua huruf bertemu al-bayan mulazim, maka wajib harus dibaca dengan jelas. Contoh anqadha dhahrak ya dot dengan dha ya dot dengan dha jangan sampai dha dua-duanya anqadha dhahrak atau dot dua-duanya anqadha dha. Nah, maka harus di bayanu lazim wajib jelas baca jelas anqadha dhahrak ya'addu zalim dot dengan dha juga ya'addu zalim ya'addu zalim ya wadurrah dot dengan ta wadurrah wa'azta dha dengan ta wa'azta afadtum ya dot dengan ta biasa afadtum kemudian wasaffiha dan jelaskanlah ha jibahuhum alaihim pada kata jibahuhum. Nah, di sini kan hak sama hak ya, maka ada orang yang baca kurang jelas jibahum. Jibahum salah. Namanya jibahuhum baca jelas gitu. Alaihim ya, jelas. Nah, sebab adanya bab ini. Pertama, karena huruf dhat dan dha mirip dari segi sifatnya. Sedangkan dengan makhraj dia beda ya. Kemudian yang kedua, sulitnya membedakan antara dua huruf ini dari segi pengucapan. Ya, L, nah itu sebagian orang ya, bagi sebagian orang. Terjadi banyak kesalahan pengucapan huruf ini pada zaman Imam Ibnu Jazari. Pada zaman Imam ya Ibnu Jazari. Kemudian ditulis di bab ini ayat-ayat yang ada huruf dha-nya ya, karena lebih sedikit. Sedangkan dot itu dia lebih banyak. Kaidah jika dua huruf bertemu yang berdekatan makhrajnya atau sifatnya atau sama makhrajnya maka harus dibaca jelas. Seperti contoh hamzah dengan ain. U'iddat u'iddat. Maka harus dijelaskan karena dia berdekatan makhrajnya. U'i gitu kan. Junaha alaikum fala junaha alaikum. Ha dengan ain fala junaha alaikum. Hati harus dijelaskan ha ain gitu. Contoh lain yang sama makhrajnya jibahuhum ha dengan ha jibahuhum harus jelas. Wa ma huwa bimuzahzihihi. Nah, hihi. Nah, itu kan satu ha, satu lagi ha yang besar gitu kan. Nah, maka harus dibedakan. Jadi ada kalau ada ayat-ayat seperti itu yang berdekatan makhrajnya atau sama makhrajnya maka harus dijelaskan. Nah, dijelaskan satu huruf dengan huruf lain gitu. Bacanya harus jelas gitu. Ya, mungkin itu saja ya pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan, masukan dan lain sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz? Ya, salam. Ya, silakan. Karena materinya ini kan rumit Ustaz. Ahsan nih kalau direkam itu supaya apa yang kita pahami tidak menyimpang dari jalur gitu Ustaz. Ini kan materi makharijul huruf dan sifatnya agak rumit gitu Ustaz. Nggih, syukran Ustaz. Rekamannya ada. Ada Oh, rekamannya. alhamdulillah. Nggih, karena ini penting banget nih. Syukran Ustaz. Ya, Assalamualaikum. yang pertemuan pertama juga ada rekamannya, insyaallah. Oh, Di share lagi lah di grup insyaallah. Nggih. Nggih. Syukran Ustaz. Ya, barakallah. Ada lagi selain itu pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran? Ya, kalau tidak ada, kita mungkin cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.